ini teman-teman, saya mau cerita sedikit mengenai Sahabat Tuli Academy, ya. Ini adalah foundernya. Yang paling kiri adalah Ibu Emily. Ini Ibu Emily orangnya berhati mulia sekali ya teman-teman ya. Dia selalu aktif di pelayanan, ya. Apa itu menggalang dana, ya kan? Wah itu kok luar biasa sekali ya. Nah, yang nomor 2 ini saya ya. Kebetulan cowok satu-satunya. Yang ketiga ini adalah Devi. Devi ini salah satu tim kami, ya kan? Yang terakhir ini adalah Erta. Nah, jadi tadi kalau belum sempat lihat videonya belum on, nah ini saya kasih bocorannya. Ini Erta kayak begini nih orangnya. Ya, ini logo Sahabat Tuli Academy. Ini yang membuat Erta juga. Ya, oke. Apa sih kegiatan kita? Ya, kegiatan kita seperti ini teman-teman. Nah, sebelum kegiatan kita, saya cerita visi dan misi dulu. Teman-teman tahu ya, kalau teman-teman yang tunarungu ya, dan juga termasuk juga orang yang punya cacat yang lain ya, itu mereka kadang-kadang bertanya-tanya dalam hati, ya, Tuhan kenapa kok saya dilahirkan sih ke dunia ini? Ya, kenapa kok saya dilahirkan cacat? Kenapa kok saya dilahirkan jadi beban orang lain? Teman-teman tahu nggak? Itu pertanyaan yang menyedihkan Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan tidak pernah gagal. Ya, eh, ada satu cerita 2000 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Ada seorang guru yang sangat bijaksana. Dia sedang berjalan bersama murid-muridnya. Ya, di jalan itu ada pengemis. Ternyata pengemis itu buta sejak lahir. Ya. Kemudian muridnya bertanya kepada gurunya, "Guru, mengapa orang tersebut dilahirkan buta? Siapa yang berdosa? Orang tersebutkah? Atau orang tuanya kah?" Ya, teman-temannya, kadang-kadang kan begitu ya. Kalau misalkan ada satu keluarga anaknya tiba-tiba cacat ya, itu orang tuanya pasti sedih sekali. Tuhan, apa sih dosa saya? Betul ya. Apa sih dosa anak saya? Bagaimana masa depan anak saya nanti ke depan? Bagaimana kalau saya sudah meninggal dunia? Bagaimana dengan nasib dia? Betul teman-teman ya. Nah, kami dari Sahabat Tuli Academy ini ingin memberikan setetes embun untuk mereka, untuk orang-orang yang selama ini mungkin terpinggirkan. Ya, itu tertuang dalam visi kami ya. Jadi visi Sahabat Tuli Academy itu memberi harapan teman-teman. Karena orang-orang yang dilahirkan cacat itu banyak yang dia tidak punya harapan. Karena untuk diri sendiri pun mereka ditolong. Ya. Jadi membawa harapan dan kabar baik untuk orang-orang yang terpinggirkan ya. Salah satunya adalah teman-teman yang punya kekurangan ya. Di dalam hal ini kita baru fokuskan ke Sahabat Tuli Academy ya. Nah, bahwa Allah sangat mengasihi Anda dan saya. Bahwa Anda dan saya adalah pemenang. Ya, karena kalau kita tahu biologi teman-teman, setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini itu bersaing dengan jutaan sel sperma. Ya. Jadi orang yang lahir ke dunia itu adalah pemenang. Kan dia mengalahkan jutaan sperma yang lain. Ya. Jadi pada kodratnya kita adalah pemenang. Semua yang dilahirkan ke dunia ini apapun kondisinya itu adalah pemenang. Itu kodratnya. Ya, itu kita sadarkan ke mereka bahwa Anda dan saya adalah pemenang. Bahwa Anda dan saya adalah bernilai, teman-teman. Tidak mungkin Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak berguna. Ya. Dan apa? Bahwa Anda dan saya menjadi berkat untuk banyak orang. Jadi intinya ada di kalimat terakhir, teman-teman. Bagaimana kita bisa membantu teman-teman tuli ini, teman-teman tunarungu ini, dia bisa menjadi berkat untuk orang lain. Itu intinya, teman-teman. Kalau dia bisa menjadi berkat untuk orang lain, ya, maka dia akan merasa bahwa dia itu berguna, bahwa dia itu seorang pemenang. Nah, itulah visi dari kami. Misinya apa? Misinya kami sekarang ini fokus pada beberapa hal, yaitu menyetarakan harkat, martabat, dan ekonomi sahabat tuli. Jadi kami memanggil mereka sahabat tuli, ya kan? Sama dengan sahabat dengar. Itu panggilan mereka kepada kita. Ya. Kenapa? Ya karena terus terang mereka banyak sekali mengalami diskriminasi ya dalam hal pekerjaan, ya, dalam hal segala macam, dan mereka merasa kelas yang agak di bawah.
Ya, kita mau kembalikan harkat mereka, martabat mereka bahwa mereka sama dengan kita. Ya, ini adalah misinya. Kemudian spiritnya itu adalah hope, harapan, bagaimana kita membangun harapan mereka. Kemudian iman, ya, bahwa Allah mengasihi mereka, ya kan? Dan value, family value. Ini nilai-nilai luhur keluarga, ya, yang sekarang sudah mulai banyak hilang, ya. Saya baca singkat saja, family keluarga itu apa? Yang pertama sopan dan santun, teman-teman. Ya, itu sekarang sudah banyak sekali hilang. Banyak anak-anak dengan orang tua kata-katanya kasar, menyakitkan, ya. Nah, kemudian apalagi teman-teman, disukai dan dipercaya, teman-teman, ya. Karena sekarang ini berbohong dianggap sebagai suatu hal kebenaran, ya. Jadi ya begitulah, teman-teman, ya. Kemudian yang ketiga itu apa? Rendah hati dan sederhana, seperti saya bilang tadi. Kalau kita sudah sampai level kelima, teman-teman, ya, bukan berarti kita kalau beli makanan harus sekali habis 100 juta, ya, nggak harus begitu. Daripada kita habiskan 100 juta, itu lebih berarti kalau kita bagikan pada orang-orang miskin, ya. Karena mungkin dengan makan 1 juta aja sekali makan satu keluarga, itu sudah cukup. Ya, itu adalah esensi dari sederhana. Ya, rendah hati, ya. Jadi walaupun posisi tinggi, kita tidak sombong, kita tidak menganggap remeh orang lain, ya. Karena apapun kita terima, ya, teman-teman, itu dalam 1 detik bisa hilang. Ya, itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Ya, 1 detik bisa hilang. Dan pada saat kita meninggal dunia tidak ada satupun kita bawa. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan. Ya, kemudian apalagi tulus dan ramah, teman-teman, ya. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang modus, ya, nolong tapi ada modusnya, tidak tulus, ya kan? Ramah juga, ya, sekarang banyak orang yang merasa ramah itu mahal, ya kan? Oke, kemudian apa, teman-teman? Bersyukur dan percaya diri. Nah, poin ini berkaitan dengan teman-teman yang sahabat dulu juga. Kalau mereka bisa bersyukur dengan kondisinya, seperti kita lihat di video yang pertama, ya. Nah, maka dia akan tumbuh percaya diri. Inilah yang kami mau tumbuhkan dalam hati mereka. Rajin dan disiplin, ya, ini penting untuk dalam kesuksesan kita, ya. Kemudian beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, karena inilah sebetulnya sumber dari kekayaan kita, sumber dari energi kita, ya, sumber dari berkat kita, ya. Kemudian berbakti pada orang tua, ya, karena sekarang ini nilai-nilai sudah mulai luntur, ya. Kemudian yang terakhir itu mengasihi saudara, keluarga, dan semua orang. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali orang yang gara-gara uang, ya, saudara, ribut, ya kan, musuhan, bahkan ada yang sampai membunuh, ya kan, ada cucu membunuh neneknya karena nggak dibelikan motor, ya. Itu nilai-nilai seperti ini sudah mulai luntur, teman-teman, ya. Oke, nah ini adalah family value yang kami mau tanamkan dalam Sahabat Tuli Academy, ya. Kemudian program kita apa? Yang pertama adalah program bahasa isyarat, teman-teman. Ini adalah 2 orang guru bahasa isyarat, ya. Kita coba kenalan sebentar dengan mereka, teman-teman, ya. Hai, nama saya Nanti Maria. Panggilan apa? Panggil Nanti. Latar belakang saya orang tunarungu. Saya juga sebagai guru ngajar di sini untuk teman-teman dengar. Saya juga sudah berkeluarga, suami sama Tuli, dan punya anak 3. Sahabat Tuli Academy STA bagus dan sangat menarik. Ini teman-teman STA bisa membantu menolong Tuli supaya bisa ekonomi teman-teman Tuli menikah. Sahabat Tuli Academy, harapan supaya nanti teman-teman Tuli bisa mendapat
dapat kesejahteraan. Teman-teman, STA ini bisa semakin maju. Ayo teman-teman bergabung sama STA ini supaya teman-teman banyak memperluas bagaimana cara bisa supaya teman-teman bisa bergabung ya, ekonomi kita bisa kerja atau nganggur bisa kerja sambilan nanti bisa makin mari bergabung dengan kita. Oke ya, nah ini Pak Asing kita lewatin saja karena hampir sama teman-teman ya. Oke, ya. Oke, nah dalam kondisi COVID seperti ini teman-teman, dalam kondisi COVID ini terpaksa kita harus ada kelas online teman-teman. Ya, kelas online. Nah, kelas online ini ya teman-teman. Gini baju ini contohnya. Celana oranye. Nah, itu Revel itu ya. Yang kedua, ibu rambut. Ini cara belajar kami dalam bahasa isyarat teman-teman. Baju hijau, celana apa itu? Coklat. Yang ketiga, anak laki-laki, rambut pendek, baju orange, celananya apa? Kuning. Celana kuning. Yang keempat, anak perempuan rambut pendek, baju kuning, celana biru. Ya itu suasana belajar kami ya dalam kondisi COVID seperti ini kita pakai online, pakai Zoom teman-teman ya. Oke, ini kita lompatin saja ya. Ini apa itu program STA Bisnis nanti akan disaringkan sedikit oleh Emily, ya kan? Ya, ini kita lanjut saja. Halo. Ya, nah ini adalah program berikutnya teman-teman. Ya, ternyata teman-teman tunarungu itu tadinya banyak yang bekerja sebagai ini ya, cuci mobil. Ya, dulu mereka difasilitasi oleh Gojek, ya bisa cuci ke rumah-rumah, tapi sekarang sudah nggak bisa teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana kehidupan mereka sekarang ya. Jadi ini nanti setelah COVID ini berakhir ya kan, mungkin vaksin sudah ditemukan ya, kami akan mencoba cari investor ya, bagaimana mereka bikin cuci mobil dengan mempekerjakan orang-orang tunarungu ya. Kemudian nanti kita akan bikinkan juga food court-nya, di mana di situ yang menjualan itu orang-orang tunarungu ya, yang jadi pelayan juga orang-orang tunarungu ya teman-teman ya. Nah, ini kami mohon doa dan dukungan dari teman-teman ya supaya visi dan misi kita untuk menolong teman-teman ini bisa bisa berkembang. Nah, tadi saya punya teman barusan dia sharing, dia sekarang menjadi agen LPG ya dan agen air isi ulang ya. Saya bilang ke dia, kamu kalau misalkan untuk nganter-nganter, ya itu bagus kalau kamu pakai tenaga tunarungu. Oh, kenapa dia bilang? Karena gini, tunarungu itu sangat sulit cari pekerjaan. Jadi kalau dia dapat pekerjaan, dia akan sangat menghargai pekerjaan itu. Kalau untuk orang-orang lain, mungkin tugas kasar nganter-nganter seperti itu ya, itu mereka minta gajinya gede, ya kan? Terus kalau capek sedikit dia mengeluh, nanti kadang seminggu nggak masuk sehari, nggak masuk 2 hari, betul ya? Nah, tapi kalau kamu pakai tenaga tunarungu, ya itu mereka betul-betul bisa diandalkan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita berusaha membantu bidang-bidang apa lagi yang bisa kita pekerjakan tunarungu ya, gitu. Oke. Nah, ini sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu. Nah, Emily. Halo Emily. Halo. Ya kok. Ini monitor ya. Oke. Emily kan kemarin kita pernah bikin Zoom meeting perdana ya dengan teman-teman STA Bisnis, ya kan? Oke. Nah, Emily bisa sharing ya bagaimana Sorry kok suaranya hilang. Ya? Gimana, En? Gimana kok? Ya, bagus kok, suara kamu bagus. Sorry tadi hilang kok suaranya. Oh, sudah. Sekarang sudah ketemu suaranya. Udah nggak hilang lagi.
Jadi Eneli coba sharing perasaan dari Femelia ya, salah seorang sahabat Tuli Academy yang join dalam STA Bisnis. Jadi STA Bisnis itu adalah komunitas jual beli online ya teman-teman ya. Gitu. Mungkin silakan En. Iya kok. Ya, malam teman-teman, kurang lebih online ketemu teman tuli sama teman dengar. Nah, mereka happy sekali dengan adanya Sahabat Tuli Academy karena itu bisa membantu mereka. Jadi kan mereka kesulitan karena mereka tuli ya, untuk mereka kerja itu sangat sulit. Namanya orang kan pasti di kantor, pasti kan pengennya terimanya pasti rata-rata mayoritas teman dengar, karena kan mereka pun mungkin pengen membantu teman tuli tapi kan sulit untuk menikmati. Jadi akhirnya mereka berusaha untuk survive-nya mereka dagang. Jadi kayak Femelia yang tadi Kogun ceritakan, Femelia dia jualan kue. Jadi dijual dessert box. Nah, dengan adanya Sahabat Tuli itu kita bisa bantu mereka. Nah, kemarin Femelia dagangannya sudah mulai ada yang terjual, jadi dia ikut happy sekali dan dia bersyukur dengan adanya Sahabat Tuli itu bisa membantu dia. Nah, selain Femelia, itu juga ada yang namanya Lea Kartika. Nah, Lea Kartika itu dia teman dengar, tapi dia ada kondisi, ada cacat fisik ya, tapi dia tetap semangat, jadi dia tidak fokus pada keterbatasan, tapi dia tetap semangat, dia juga jualan risol. Nah, dengan kita adanya komunitas Sahabat Tuli Academy itu juga terbantu, risol dia juga sudah mulai ada tambahan omset gitu kok. Dan saya bersyukurnya mereka walaupun dengan keadaan mereka seperti itu, mereka tidak meminta. Nah, itu yang saya salut ya. Jadi mereka tidak meminta, tapi mereka berusaha untuk merubah kehidupan yang lebih baik seperti itu. Nah, aku ingat pesan Kogun sempat pada saat pandemi kan aku sempat berpikir apa kita galang dana untuk bantu mereka, kita kasih beras atau sembako lah ya. Cuman kata pesan Kogun satu, kalau kamu hanya memberikan mereka sembako, kamu hanya kasih ikan. Nah, kita ajarkan mereka gimana caranya mereka punya kailnya, mereka bisa pancing sendiri, itu bisa untuk hidup mereka yang lebih baik. Ya Kogun ya, itu kok pesan Kogun waktu itu ke aku ya. Itu sih kok sharingnya kok. Iya. Eneli gimana? Happy nggak Eneli dalam pelayanan ini, Hen? Ya kok happy kok. Bersyukur hari ini ada masuk tambah lagi satu orang, itu teman tuli. Dia make up artis, jadi dia make upin orang. Nah, sedangkan corona seperti ini kan jarang orang yang ke pesta kemana-mana kan nggak ada. Jadi kan nggak ada yang butuh jasa make up ya. Jadi ada kesulitan keuangan juga. Nah, ini dia join, jadi aku tawarin untuk jadi reseller. Terus kalian dia pengen supplier juga, dia pengen jualan kue juga kok. Oke, puji Tuhan. Sama ada satu di referensi sama Bu Nenti yang tadi Kogun cerita ya, Gojek kan dulu mereka ada cuci mobil, sekarang stop. Itu juga ada join satu, Pak Kiam Chiu, itu dia lagi menawarkan jasa untuk cuci mobil ke rumah-rumah.